Hai anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabarnya kalian semua? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Suatu pagi, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu, yang saat itu sudah ada di kelas. "Dayu, coba lihat, saya bawa apa?" tanya Lani kepada Dayu. "Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani," jawab Dayu. "Bolehkah saya melihatnya?" Dayu pun kemudian bertanya kepada Lani. "Tentu saja, Dayu," jawab Lani. "Saya senang sekali. Akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya, Dayu," kata Lani kepada Dayu. "Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Lani," kata Dayu kemudian. "Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat, dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan?" Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sejarah termos. Apakah kalian semua memiliki termos di rumah kalian masing-masing? Ya, anak-anak, hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Nah, anak-anak, berikut ini adalah bagian-bagian dari termos. Yang pertama adalah penutup gabus. Kemudian lapisan perak dan ruang hampa. Penutup gabus itu adalah tutup termos yang terbuat dari isolator seperti gabus untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Lapisan perak itu adalah dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca atau berbahan mengkilap agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sedangkan ruang hampa itu adalah ruang hampa udara di antara bagian dalam dan luar yang berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Nah, anak-anak, dari termos ini kita belajar tentang perpindahan panas, baik itu secara konduksi, radiasi, dan juga konveksi. Anak-anak, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya ini didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Nah, seperti ini anak-anak.
Ini adalah penampakan dari botol hampa udara buatan James Dewar. Dan penutup wol buatan mertuanya ini sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami tentang sejarah termos, coba kalian baca dengan seksama wacana berikut ini ya. Nah, anak-anak, setelah kalian membacanya, coba kalian tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini ya. Nah, kalian bisa menuliskannya seperti ini. Paragraf pertama, termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Paragraf kedua, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Paragraf ketiga, botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Nah, anak-anak, itulah tadi hal-hal penting yang bisa kalian catat ya, mulai dari paragraf 1, 2, dan juga paragraf ketiga. Nah, selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas tadi menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas. Nah, seperti ini ya anak-anak, kalian bisa menuliskannya. Sejarah termos. Termos sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Termos pertama kali diciptakan pada tahun 1902 oleh James Dewar. Awalnya, termos adalah botol hampa udara yang merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dan ditutup rapat agar panas tidak dapat menjalar. Nah, selanjutnya coba kalian jawablah pertanyaan berikut ini ya. Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan kalimat yang lengkap dan kata-kata yang baku. Pertanyaan pertama, apakah fungsi sebuah termos? Nah, fungsi sebuah termos itu untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Kedua, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Ya, yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu adalah benda seperti kaca dengan bahan yang mengkilap. Pertanyaan ketiga, coba gambarkanlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas tadi ya. Nah, seperti ini anak-anak. Ini adalah bagian-bagian termos. Terdiri dari penutup gabus, lapisan perak, dan juga ruang hampa. Kalian bisa gambarkan di buku kalian ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan benda, konduktor, dan isolator. Kamu pasti sudah tahu ya bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui cara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan juga isolator. Nah, diantaranya itu adalah selimut dan juga panci. Nah, seperti ini anak-anak. Ini adalah contoh dari benda-benda yang berfungsi sebagai konduktor dan juga isolator. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak mengantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Nah, ini adalah panci. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik ya. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Nah, pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Nah, ini adalah isolatornya ya, yaitu pada bagian pegangan. Jadi kalian tidak kepanasan saat memegangnya. Dan ini adalah bagian dari konduktor yang menghantarkan panas sehingga masakan yang kita masak menjadi matang.
Anak-anak, mesin mobil dan motor itu terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan panas juga ya. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Nah, anak-anak, itulah tadi penggunaan benda-benda konduktor dan juga isolator dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali manfaatnya, bukan? Sekarang kita akan belajar tentang gambar cerita. Coba kalian perhatikan gambar poster berikut ini. Gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita itu antara lain memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, dan menambah nilai artistik atau keindahan, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan gambar cerita dan juga fungsinya ya anak-anak. Sekarang coba kalian amatilah gambar cerita berikut ini. Lalu buatlah cerita, kesan sesuai gambar yang ditampilkan ya. Nah, seperti ini ya anak-anak. Tadi yang pertama adalah buku pelajaran, yang kedua buku novel, dan yang ketiga poster ajakan. Nah, sekarang coba kalian ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita tadi ya. Yang pertama itu tadi gambar cerita dari buku pelajaran. Gambar cerita dari buku pelajaran tadi menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Nah, yang kedua ini adalah gambar cerita dari buku novel. Nah, buku ini menceritakan tentang perjuangan seorang yang bernama Gita Sesawanda Cantika dalam melawan penyakit kanker ganasnya. Selanjutnya, gambar cerita dari poster ajakan. Nah, gambar ini menceritakan tentang seorang ibu yang sedang membujuk dan memberikan obat kepada anaknya yang sedang sakit. Nah, anak-anak coba kalian tuliskan ya, kesan apa yang kamu tangkap dari gambar cerita yang tadi sudah ditayangkan. Kalian tuliskan dengan rapi di buku kalian ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.